Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, Demak merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa yang populer, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan raja pertamanya. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Salah satu panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada tahun 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada tahun 1547 oleh suruhan Arya Penangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Wali Songo adalah 9 orang tokoh yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gersik. Peran mereka sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Mereka juga membangun pesantren dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, Wali Songo juga membantu Kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Dalam hal ini, Sunan Ampel membantu Raden Patah dalam mengembangkan agama Islam di Surabaya, sedangkan Sunan Giri membantu Raden Patah dalam mengembangkan agama Islam di daerah Gresik. Sunan Kalijaga juga membantu Raden Patah dalam mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, Wali Songo juga membantu Kesultanan Mataram dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono, yang berlangsung sekitar tahun 1521-1546. Pada masa ini, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kekuatan yang dominan di Jawa. Berikut adalah beberapa poin penting tentang masa kejayaan Kerajaan Demak. Pemerintahan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah salah satu penguasa terkemuka di Kerajaan Demak. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak dan mengukuhkan posisinya sebagai penguasa yang kuat. Perluasan wilayah. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak berhasil menguasai wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Mereka berhasil mengendalikan pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Penyebaran agama Islam. Salah satu peran penting Kerajaan Demak pada masa kejayaannya adalah sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo, 9 tokoh agama Islam terkemuka, berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di bawah perlindungan Kerajaan Demak. Pusat kegiatan keagamaan. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Demak membangun pesantren dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Hal ini memperkuat peran Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Perekonomian yang kuat. Kerajaan Demak memiliki perekonomian yang kuat, terutama dalam perdagangan laut. Karena letaknya di pesisir utara Jawa, Demak berhasil menguasai pelabuhan utama dan menjadi pusat perdagangan yang penting. Meskipun masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung relatif singkat, pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam dan peranannya sebagai kekuatan politik di Jawa sangat signifikan. Kerajaan Demak mengalami beberapa peperangan selama masa kejayaannya. Berikut adalah beberapa peperangan yang terjadi pada masa Kerajaan Demak. Perang melawan Portugis. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Namun, Pati Unus wafat dalam pertempuran tersebut. Perang Saudara. Kerajaan Demak mengalami perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang setelah wafatnya Sultan Trenggono. Perang saudara ini menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah.
Namun, ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang pada 1547. Perang melawan Panarukan. Pada tahun 1546, terjadi perang melawan Panarukan. Perang ini berakhir dengan tewasnya Sultan Trenggana. Setelah itu, terjadi perang perebutan tahta yang berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang. Meskipun kerajaan Demak mengalami beberapa peperangan, mereka tetap berhasil mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mengalami keruntuhan pada abad ke-16. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, terjadi perang perebutan kekuasaan antara para pewaris dan adipati. Hal ini menyebabkan kerajaan mengalami kekacauan dan melemah. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Pada tahun 1568, terjadi pemberontakan Adipati Hadiwijaya yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak. Setelah itu, wilayah kekuasaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Perpindahan ibu kota. Pada tahun 1568, Joko Tingkir memindahkan ibu kota kerajaan dari Demak ke Pajang. Hal ini menandai berakhirnya masa kejayaan kerajaan Demak. Meskipun kerajaan Demak mengalami keruntuhan, pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam dan peranannya sebagai kekuatan politik di Jawa sangat signifikan.